Kebutuhan akan peta dasar skala besar untuk wilayah Indonesia sangat mendesak. Upaya percepatan terus dilakukan oleh BIG. Salah satunya pada bulan Ramadan tahun ini, BIG melaksanakan survei dan pengukuran gaya berat relatif terestris pada tanggal 14 sampai 31 Maret 2024. Hai Sobat Geo, sebelum kita melakukan survei, jadi malam harinya itu biasanya kita melakukan persiapan pemilihan titik. Kita sebut dengan aktivitas prasurvei. Kita sudah men-setting semua titiknya pada saat di kantor. Namun biasanya karena satu dan lain hal, titik-titik tersebut itu bisa berubah. Nah, itu kita setting malam hari sebelum kita melakukan survei di keesokan harinya. Pemilihan lokasinya itu biasanya di tanah terbuka yang tidak ada obstruksi di atas dan juga tanah yang stabil begitu. Itu bisa kita lakukan menggunakan aplikasi-aplikasi pemetaan seperti Google Street View dan aplikasi-aplikasi lainnya yang memungkinkan bahwa kita melihat lokasi tersebut dari citra satelit atau dari peta yang lain begitu. Halo semuanya, kita semua udah siap nih, udah outfitnya udah lapangan banget. Sini sih, kita kenalin yuk sama, kita ada 2 tim survei. Jadi kita survei di Luwuk ini, kita merekam sekitar 100 titik gaya berat. Kemudian kita bagi menjadi 2 tim. Nah, kita kenalan satu-satu yuk. Halo guys, ini ada Mas Roy, ini ya tim saya. Kemudian ada Mas Panji. Nah, tim satunya lagi ada Mas Widi. Kemudian siapa Anda? Siapa Anda? Bagas. Nah, satunya lagi Mbak Tino. Nah, kita semua ini terbagi menjadi terpisah begitu supaya pekerjaan cepat selesai. Kita lihat-lihat alatnya dulu kali ya. Jadi apa aja yang kita bawa? Yang terpenting adalah kita bawa gravimeter terestris. Ini gaya berat terestrisnya tipe digital CG5. Kita bawa 2 karena 2 tim. Terus kemudian kita ada ini satunya 2 ya. Kemudian kita ada GPS. GPS kita bawa 2 juga karena ya masing-masing GPS-nya ini. Terus kemudian kelengkapan lainnya apa? Kita pasti buku ukur. Buku ukur ini fungsinya untuk mencatat walaupun semua alatnya udah kerekam otomatis dan digital, tapi kita tetap butuh yang namanya buku ukur. Kemudian meteran ini penting banget untuk ukur tinggi alat, baik alat GPS maupun alat gravimeternya. Kemudian Panama. Jadi gimana kita menandain titik itu ada di mana? Karena gaya berat terestris ini kita tidak ada pilar. Jadi kita alat itu didirikan di titik-titik yang sudah kita rencanain sebelumnya. Nah, caranya gimana kita rekonstruksi dengan menggunakan foto dari 4 penjuru mata angin, bukan avatar. Terus kita ada statif juga untuk mendirikan GPS-nya. Statif ini ya, bipol, kita pakai pole karena lebih ringan juga polnya. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Ini lebih ini ya, kalau menurut saya itu lebih efektif karena kita sering pindah-pindah tempat. Jadi kita tinggal lebih hemat waktu juga, tinggal mendirikan GPS-nya begini gitu. Nggak usah pakai kaki 3. Oke, mungkin itu saja. Apalagi ya, kelengkapan-kelengkapannya kayak payung, terus kemudian topi. Nih kita wajib pakai topi biar walaupun sudah hitam tapi tidak begitu menghitam lagi begitu. Nah, oke, kita masukin alat-alat dulu ke mobil. Nanti mungkin setelah itu kita langsung cus ke lokasi.
Survei gaya berat itu tujuan utamanya adalah karena PJKGG itu tugasnya membuat sistem referensi, salah satunya sistem referensi vertikal yang sudah disetujui atau yang sudah kita sepakati bersama, kita menggunakan geoid. Nah, kita melakukan perapatan data gaya berat atau penambahan data gaya berat supaya model geoid yang kita produce atau yang kita hasilkan itu kualitasnya lebih bagus begitu. Jadi kita melakukan pengukuran atau perapatan data gaya berat ini di kota-kota besar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa hanya di kota besar? Karena hampir semua wilayah Indonesia itu sudah dilakukan pengukuran menggunakan airborne gravity, naik pesawat begitu kan. Jadi pengambilan data gaya beratnya itu lewat pesawat. Nah, kalau lewat pesawat itu resolusinya itu ya lebih teliti, kita menggunakan pengukuran secara langsung menggunakan terestris ini. Nah, oleh karena itu, karena di kota-kota besar itu membutuhkan geoid yang lebih teliti, begitu akhirnya kita rapatkan data gaya beratnya itu menggunakan data gaya berat terestris. Jadi di setiap titik ini kita ukur sekitar 10 menit. Kemudian nanti kita lihat, kita catat datanya di dalam logbook, apakah hasil ukuran tersebut tuh memenuhi kriteria kualitas yang kita inginkan atau tidak. Kemudian kalau misalkan itu tidak memenuhi, makanya kita ulang lagi 10 menit lagi. Kalau misalkan sudah memenuhi, oke, kita cabut alatnya, terus kita cus ke tempat lain atau ke lokasi lain. Sekarang kita udah selesai pengukuran, terus kemudian kita lagi ngecek nih kualitas data pengukuran tadi gimana. Melihat misalnya deviasi satu datanya itu 0,021, berarti approve ya. Datanya bagus atau tidak biasanya itu dipengaruhi oleh struktur atau kondisi dari batuan atau kondisi dari tanah yang digunakan alat untuk berdiri begitu. Nah, kalau di sini kita berdiri di atas pilar, yang pilar itu ditanam atau dibangun 1 meter ke bawah begitu. Jadi si pilar ini tuh sangat stabil. Tapi kalau misalnya kita melakukan pengukuran grid begitu yang tanpa pilar, nah itu yang harus kita perhatikan karena biasanya kondisi-kondisi tanah, misalkan tanahnya agak goyang atau tanahnya kurang stable gitu, itu akan mempengaruhi kualitas data pengukuran. Nanti teman-teman bisa mengikuti terus kita bagaimana kita melakukan pengukuran yang bukan di pilar. Ini kita berada di lokasi air terjun Salodik begitu. Kenapa kita pilih lokasi ini? Karena memang jarak dari satu titik ke titik lain itu kita set sekitar 3-5 kilo. Sebenarnya kalau di lokasi-lokasi yang ideal begitu, itu kita bikin grid setiap 3-5 kilo. Tetapi di wilayah Sulawesi Tengah ini, terutama di Luwuk, itu kami kesulitan untuk membuat grid karena akses jalannya yang kurang memadai dan juga lokasi-lokasinya yang misalnya masuk ke dalam hutan atau ke dalam rawa. Nah, itu kita hindari begitu. Nah, ini kita dirikan GPS begitu untuk mengetahui posisi pastinya si nilai gaya beratnya itu di mana. Akhirnya perjalanan panjang kita yang tadi muter-muter Luwuk sampai ke arah utara, terus kita ke CP dan berakhir di titik akhir. Jadi tadi kita berawal di GBU dan berakhir lagi di GBU. Karena cuacanya udah mendung-mendung mau hujan gini ya, jadi kita pakai payung dulu. Biasanya kalau ngukur, kalau udah alat on tapi cuacanya hujan, terpaksa surveyor akan memayungi si alat tersebut sampai selesai pengukuran. Nanti mungkin setelah ini, setelah kita tahu hasil seharian kita ngukur seperti apa, supaya tahu data itu bagus atau enggak, kita nanti kita lakukan pengolahan di hotel setelah ini. Kita bikin romantis, bikin paling romantis.